Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernandi, lokal PGMI 3C. Di sini insyaallah saya akan memenuhi satu mata kuliah dari dosen pengampu yaitu Mu'allim Majidi, yaitu tentang penjelasan apa itu silabus. Nah, insyaallah saya di sini akan menjelaskan pengertian silabus dan bagaimana sih apa saja yang perlu dijelaskan dalam rentetan yang ada dalam silabus tersebut. Insyaallah. Ya, langsung saja pengertian dari silabus. Di sini pengertiannya adalah silabus adalah suatu perangkat, rencana dan pengaturan pelaksana pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan membuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Nah, biasanya di sini silabus itu bisa dikatakan sebagai mentahan dari RPP. Nah, ya, yang mana silabus ini digunakan yang bertujuannya untuk adalah pemenuhan dalam satu tema saja. Nah, itu yang dimaksud dengan silabus. Ya, bagaimana cara penggunaan silabus itu tergantung kepada sekolah tersebut, apakah menggunakan silabusnya seperti apa, bentuk format atau filenya dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari silabus adalah dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ialah diantaranya mempermudah. Nah, jadi tujuan dari silabus itu adalah mempermudah seorang guru ketika ingin menyampaikan pelajarannya, yaitu baik memperlancar serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar dan menyusun berbagai rencana pembelajaran secara profesional yang sistematis dan berdaya guna. Nah, begitu banyak fungsi daripada silabus ini. Dengan demikian, guru akan melihat, menganalisis, mengamati, serta memprediksi berbagai program pembelajaran tentang berbagai kerangka kerja yang terencana dan logis. Mungkin seperti itu saja apa itu yang dimaksud dengan silabus. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana sih caranya kita itu menggunakan silabus, apakah ada format-formatnya. Insyaallah di sini akan saya sampaikan. Ini adalah yang dimaksud dengan format silabus. Kita menggunakan yang mana tadi baru diberikan oleh Mu'allim. Yang mana di bagian ini nih, status pendidikan itu termasuk SD bagian mana, dan silabus itu untuk kelas berapa sih. Nah, misalkan di sini kan kita menggunakan kelas 4. Nah, yang ini dimaksud dengan kompetensi inti. Nah, kita di sini menggunakan, karena bukunya tematik, maka di sini ada berbagai macam pelajaran. Di antaranya ada PPKN, di bawahnya lagi ada yang namanya Bahasa Indonesia, di bawahnya lagi ada Matematika, dan di bawahnya lagi ada SBDB, dan yang terakhir adalah PJOK, dan IPA, dan IPS, dan habis. Nah, mungkin kalau kita menggunakan buku tematik, maka kita akan membuat silabus sebanyak ini. Mungkin ini secara yang lebih mudahnya saja, ini baru diberikan oleh Mu'allim tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu yang dimaksud dengan kompetensi dasar, apa sih itu materi pembelajaran, dan apa itu kegiatan pembelajaran. Nah, di sini insya Allah saya akan menjelaskan bagian yang pertama. Kita menggunakan pelajaran PPKN dulu, menggunakan silabus. Nah, di sini ada yang disebut dengan kompetensi dasar. Di kompetensi dasar ini, di dalamnya ini ada yang dilihat nih. Ada yang 1.4, ada 2.4, ada 3.4, ada 4.4. Nah, adapun yang 1 ini dimaksud dengan kompetensi inti, dan 4 ini kompetensi dasarnya. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwasanya angka yang di depan ini merupakan kompetensi intinya. Yang mana ini 1.4 merupakan kompetensi inti 1. Kalau 2.4 berarti kompetensi inti 2 atau KI 2. Ini KI 3 dan ini KI 4-nya. Sedangkan di sampingnya ini adalah subtema. Yang mana subtema ini terbagi, rinciannya itu terbagi dari tema dulu kita ambil, baru ke subtema pembagiannya. Ada subtema 1 yaitu tentang mensyukuri keberagaman suku dan budaya di lingkungan sekitar. Maka ini yang disebut dengan spiritual. Dan turun lagi ke bawah ada subtema 2. Ini tentang sosial, bagaimana mereka bekerja sama dalam keberagaman suku dan kebudayaan, itu merupakan sosial. Mereka ketika bisa bersosial, maka itu masuknya di materi pembelajaran di subtema 2. Dan yang ketiga, bekerja sama dalam keberagaman kelompok, nah dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini cuma sampai 3 subtema. Sedangkan kegiatan pembelajaran itu apa-apa saja sih kegiatan
Nah, yang dilakukan seorang guru ketika pembelajaran tersebut berlangsung. Maka itu yang terdapat dalam kegiatan pembelajaran ini. Baik itu guru menceritakan keberagaman sosial dan budaya provinsi setempat, membuat rencana kegiatan tentang persatuan dan kesatuan. Itu tentang subtemanya. Nah, ini subtema satunya, ini mencari informasi tentang keberagaman budaya. Ini jadi kegiatan pembelajarannya itu guru itu disuruh mencari informasi tentang keberagaman budaya, kemudian dia dapat menjelaskan kepada anak muridnya. Mungkin seperti itu. Ini ada subtema 2-nya, ada subtema 3, ada subtema 3. Intinya, kalau kompetensi dasar itu terdiri dari kompetensi inti KI, yang mana di dalamnya ini ada KI 3, KI 3, KI 4, KI 4. Sedangkan materi pembelajaran ada subtema, yang mana di dalam materi itu materi tentang apa aja sih? Nah, itu intinya. Sedangkan di kegiatan pembelajaran itu adalah jalan yang akan dilakukan seorang guru ketika ingin menyelesaikan suatu tugasnya. Nah, jadi berpatokan dari kegiatan pembelajaran ini menggunakan materinya tadi apa tadi? PKN. Sedangkan di bahasa Indonesia ini tidak ada yang namanya KI 1 atau KI 2. Langsung dari KI 3, KI 3, KI 3, KI 4. Ini. Sedangkan di matematika ini juga menggunakan KI 3, KI 3, KI 4 dan KI 4. Subtemanya ini 1, 2, 3. Nah, cuma 3. Ini sudah berganti pelajaran. Mungkin seperti itu saja secara ringkasnya. Kalau masih ada yang dibingungkan nanti bisa ditanyakan kepada saya secara pribadi. Oke. Nah, lupa tadi. Ini silabus tematik kelas 4, yang mana tema indahnya kebersamaan. Maka ini menggunakan temanya indahnya kebersamaan. Yang mana temanya ini menggunakan indahnya kebersamaan, yang mana subtemanya itu ada 1, 2, 3 dan 4. Nah, nanti mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.